menyakiti temennya yang nggak nikah dinyak-nyek, iya wele nikah janjane kowe lanang ora to, padahal dia udah mikir sampai ambiar-ambiar ya tetap urung entuk karena memang jodohnya belum datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Al-ayah Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabih. Sahabat teras dakwah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sore hari ini Allah berkahi kita dengan kasih sayangnya yang sempurna. Baiklah, sahabat teras dakwah yang dirahmati Allah, mari kita bersolawat kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini saya akan sampaikan materi tentang motivasi, tentang hidup. Hiduplah dengan hati. Artinya bahwa satunya hati, satunya perkataan, satunya perbuatan. Jadi kita terhindar daripada kemunafikan. Jadi hiduplah dengan hati. Artinya bahwa hati adalah jenderal, hati adalah panglima, hati untuk menjadikan pedoman. Hiduplah dengan hati, maka kita akan diberkahi oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Karena kalau kita melakukan sesuatunya dengan hati, insya Allah itu adalah bagian daripada yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Lalu yang kedua adalah hiduplah dengan hati-hati. Nah, sekarang ada COVID-19, ada Corona, maka kita harus hati-hati, hidup dengan hati-hati. Tapi saat ini kehati-hatiannya berlebihan, sehingga kira kurang hati-hati kalau Allah nggak ridho, kurang hati-hati kalau Rasulullah nggak suka. Jadi antaranya adalah tempat kita itu zona hijau, lalu di situ tidak ada yang terkena COVID, di situ semuanya aman, ninggalin musola, ninggalin masjid. Loh, kata ulama-ulama itu kan ada kita harus di rumah saja, ya, karena ulama di sini adalah bersengketa atau apa yang disebut dengan khilafiyah, ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang tetap menganjurkan sholat Jumat, ada yang tetap menganjurkan tidak sholat Jumat. Maka kalau saya milih yang hati-hati, tetap sholat Jumat dengan memenuhi anjuran daripada dokter. Sahabatku yang dirahmati Allah, bisa kita bayangkan, azan kita kumandangkan, makanan kita siapkan, ya kan? Masjid sudah kita bersihkan. Itu saja yang datang ke masjid sedikit, yang datang ke teras dakwah juga saat-saat tertentu banyak sekali, saat-saat tertentu juga sedikit, sudah broadcast, sudah apa saja. Itu anjuran, ya kan? Anjuran untuk Jumatan, untuk taklim, untuk sholat berjamaah, itu anjuran. Anjurannya sudah seperti itu aja nggak ada yang datang. Lah ini kok dihimbau untuk nggak taklim, untuk nggak sholat berjamaah, untuk nggak ngaji, ya setan-setan bergembira, ya kan? Setan-setan bergembira. Jadi kita rugi nih. Umat Islam himbauan dikiranya adalah larangan, padahal kan himbauan. Kalau di situ memang sudah puluh-puluh orang meninggal, maka silahkanlah anjuran-anjuran itu disepakati. Tapi kalau di tempat-tempat tertentu nyaman, 1 RT, 2 RT mengadakan taklim, nggak ada orang masuk, insya Allah
kita itu diselamatkan oleh Allah dengan kasih sayangnya yang sempurna. Sahabat kata Allah, mari kita hidup dengan hati, mari kita hidup dengan hati-hati, lalu mari kita hidup dengan banyak hati. Ya, hidup dengan banyak hati itu artinya adalah ormas Islam banyak sekali, ya, organisasi Islam banyak sekali. Maka mari kita hidup dengan banyak hati. Artinya kita siap berjamaah, kita siap sepakat untuk tidak sepakat. Sahabat yang dirahmati Allah, kalau saja ada yang masih tetap menjalankan Jumatan dengan menjalankan standar operating prosedur kesehatan, ya monggo lah, bismillah, kita doakan selamat. Kalau memang yang betul-betul takut sekali, ya kita sepakati, semoga dia juga memilih yang ada dasarnya. Yang tidak bagus itu adalah saling mencerca, ya, dia tidak siap berjamaah, tidak siap hidup dengan banyak hati. Hidup dengan banyak hati itu artinya adalah bahwa tidak semua apa yang ada di isi kepala sahabat-sahabat kita itu adalah sama. Jadi saya punya anak 6, itu tingkah lakunya berbeda-beda, walaupun agamanya tetap sama, ya, tapi tingkah lakunya, karakternya, tapi agamanya tetap sama. Anak saya agamanya Islam semua 6, ikut bapak dan ibunya atas izin Allah dan atas ridha Allah. Jadi sahabat karena Allah, mari kita hidup dengan banyak hati, siap berjamaah, siap bersama-sama. Ya, ini kita baru saja melaksanakan sahabat-sahabat Muslim United membagi kebahagiaan dengan memberikan sembako. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita berjamaah, hidup dengan banyak hati, yang aghnia, yang kaya, yang makmur, yang sejahtera, mensejahterakan yang lain dengan bersedekah. Sahabatku yang dirahmati Allah. Lalu yang terakhir adalah mari kita hidup tidak untuk menyakiti hati. Jadi jangan sampai hidup kita itu menyakiti hati. Karena apa? Karena hidup kita itu kalau untuk menyakiti hati naik sampai ke akhirat. Sampai ke akhirat. Jadi jangan sampai nanti kita kelihatannya aman-aman saja di dunia ini, makanya ternyata nanti di akhirat kita bangkrut. Ternyata kita sering menyakiti istri kita, menyakiti anak-anak kita, menyakiti bapak ibu kita, menyakiti mertua kita. Antar aktivis misalnya menyakiti temennya yang nggak nikah-nikah, dinyak-nyek, iya wele nikah, janjane wele lanang pora to, padahal dia udah mikir sampai ambiar-ambiar, ya tetap urung entuk karena memang jodohnya belum datang. Itu kalau yang di bully itu bersenang hati enggak apa-apa, tapi kalau yang dibully itu termasuk orangnya sedih gitu, itu sampai sakit hati, dia batin-batin nggak diterima, dia nggak terima, ya saya kira kita berdosa. Jadi sahabatku yang dirahmati Allah, hiduplah dengan hati, hiduplah dengan hati-hati, hiduplah dengan banyak hati, dan hiduplah untuk tidak menyakiti hati. Saat ini bagi orang-orang yang berkecukupan, tidak punya alasan untuk tidak bersedekah, tidak punya alasan untuk tidak apa yang disebut dengan berbagi, karena memang ini sangat dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang berhenti bekerja, yang dipecat, yang dirumahkan. Nah, supaya mereka tidak tersakiti hati, supaya doa-doa mereka itu tidak jelek kepada kita, maka saatnya kita hidup untuk tidak menyakiti hati. Demikian, semoga bermanfaat, terutama untuk
sahabat teras dakwah. Semoga Allah berkahi kita dengan kasih sayangnya yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.